Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan ingatlah engkau. Wadhkur dan ingatlah engkau, wahai Muhammad. Makanya kalau di awal-awal ada wadhkuru, hitobnya adalah Bani Israel. Ini adalah wadhkur, ingatlah engkau. Idz akhadna mitsaqakum, idz ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum perjanjian kalian, ahadakum janji kalian. Idz ketika, artinya kalau ada dzaraf idz ini menunjukkan masa, cerita pada masa dahulu, tempat, kegiatan untuk kita mengingat kepada itu. Akhadna, kami mengambil mitsaqakum janji kalian, ahdakum perjanjian kalian, janji kalian, bil amali dengan mengamalkan, bila amali dengan mengamalkan, bima dengan apa atau dengan sesuatu fit Taurati yang terdapat di dalam kitab Taurat, fit Taurati di dalam kitab Taurat. Jadi mereka Bani Israel berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sesuatu yang ada, sesuatu yang terdapat di dalam kitab Taurat. Waqad rafa'na fawqakumut turah, waqad dan sungguh rafa'na kami mengangkat, rafa'na kami mengangkat, aku mengangkat Allah, fawqakum di atas kalian at-tura pada gunung Tur, pada gunung Tur. Waqad rafa'na, jadi wadhkur dan ingatlah engkau idz ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum janji kalian, perjanjian kalian, ahdakum janji kalian atau perjanjian kalian, bil amali dengan beramal, bima dengan sesuatu, fit Taurati di dalam Taurat, waqad rafa'na dan sungguh dalam keadaan rafa'na atau waqad rafa'na dalam keadaan sungguh kami mengangkat, fawqakumut tura di fawqakum di atas kalian, at-tura gunung Tur. Terus Sina diangkat di atas kepalanya. Karena yaitu janji, minta janjinya. Tur di sini sebenarnya nama semua gunung. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah
gunung yang telah dikenal oleh kita, yaitu gunung yang ada di Palestina, Tur Sina. Walaupun sebenarnya kata ulama, Tur ini asalnya pada dasarnya adalah setiap gunung. Tapi yang dimaksud di sini adalah gunung Tur Sina, gunung yang ada di Palestina. Al-jabal pada gunung, iktalakna kami cabut, iktalakna kami cabut kepada jabal gunung, min aslihi dari akarnya jabal. Min aslihi dari akarnya jabal. Jadi diangkat dari akarnya. Alaikum atas kalian, alaikum atas kalian, lamma ketika abaitum kalian menolak kubulaha menerima Taurat. Lamma ketika abaitum kalian menolak kubulaha penerima atau menerima Taurat. Jadi mereka kaum Bani Israel itu bukan langsung nerima Taurat itu. Jadi harus diancam dulu. Diangkat gunung, ditaruh di atas mereka. Wa rafa'na fawqahumut tur. Terus wa qulna, dan kami berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, khudhu, ambillah kalian, ma terhadap apa atau terhadap sesuatu, atainakum yang kami berikan kepada kalian, biquwatin dengan penuh kekuatan, ai bijiddin wajtihadin dengan kesungguhan dan keseriusan, wajtihadin dan keseriusan. Intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan memerintahkan kepada mereka Bani Israel ini untuk sujud syukur, menerima dengan gembira. Tapi apa? Abau, mereka itu menolak menerima Taurat. Dan juga mereka menolak daripada sujud. Disuruh sujud syukur. Karena seharusnya kan diberikan nikmat, seharusnya mereka sujud syukur. Tapi mereka menolak, menerima nolak, apalagi sampai sujud syukur. Karena mereka menolak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung itu, gunung Tur itu di atas kepala mereka. Seakan-akan itu awan. Seakan-akan seperti awan itu di atas mereka. Setinggi badan mereka ketika berdiri. Seukuran mereka berdiri sampai mereka itu sujud setengah daripada dahi kiri. Ya. Jadi gunung itu dinaikkan sampai turun setengah, pas di atasnya gunung itu dipaksakan. Nah, jadi ini luar biasa di ayat keberapa ini? Ayat 63. Jadi 63 ini apa yang sebenarnya terjadi? Kalau menurut At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi ini, pertama, Bani Israel ini menolak menerima seluruh apa yang terdapat di dalam Taurat. Mereka tolak,
tidak senang dengan adanya, padahal Taurat itu datang untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka tolak. Karena mereka tolak, Allah mengangkat gunung Tur di atas mereka. Nah, mereka takut gunung itu dijatuhkan, sehingga mereka akhirnya karena takut mereka menerima Taurat disebabkan karena takut, bukan karena tunduk hati. Nah, ini ayat selanjutnya, wadhkuru, dan ingatlah kalian ma fihi, ma apa fihi, yang ada di dalamnya, yang ada di dalam ma atainakum ini, apa yang telah kami datangkan tadi ini. Ini Allah kan menyuruh, khudhu ma atainakum biquwah, ambillah apa yang telah Allah datangkan, yang kami datangkan kepada kalian ini dengan sungguh-sungguh dan dengan keseriusan. Tapi mereka tidak mau, menolak. Wadhkuru, dan ingatlah kalian Bani Israel ma fihi, apa yang ada di dalamnya, bila amali bihi, bukan hanya sekedar membaca, bila amali, dengan mengamalkan, bihi, terhadap ma, artinya ma yang ada di dalam kitab tadi. Untuk apa? La'allakum tattaqun, la'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa atau takut. Wadhkuru, dan ingatlah kalian ma apa atau sesuatu fihi, yang ada di dalamnya, di dalam sesuatu tadi, bil amali, dengan mengamalkan, bihi, dengannya, dengan amal. Untuk apa? La'allakum, agar kalian tattaqun, takut kalian atau bertakwa kalian, takut kalian, annaroh, pada api, awil ma'asi, annaroh, pada neraka, awil ma'asi, atau maksiat. Iya, mereka itu agar mereka bertakwa, agar mereka takut kepada api, takut kepada neraka, takut kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil apa yang ada, ingat-ingat, kerjakan itu, amalkan itu apa yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi mereka menolak, sehingga ketika mereka menolak, diangkatlah dari akarnya, apa namanya tadi? Gunung Tursina. Diangkat, ditaruh di atas kepalanya sampai dia menunduk, diancam. Ya, sehingga ada makna penting yang bisa kita petik. Apa itu? Syariat diterima tanpa kerelaan hati ini rapuh dalam pengamalan. Kenapa? Karena terpak. Nah, inilah kenapa, sebab mengapa setelah itu mereka mudah melanggar, taat lagi, melanggar lagi, dihukum lagi, terus seperti itu. Makanya taat karena tekanan tidak melahirkan ketakwaan sejati. Itu yang terjadi kepada Bani Israel. Terus, summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, ay a'radtum. Summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, ay a'radtum, mengabaikan, kalian mengabaikan, min ba'di dzalika, setelah perjanjian itu. Mereka berpaling. Artinya kalau ada kata summa ini tidak langsung berpaling, pelan-pelan mereka berpalingnya. Pelan-pelan berpaling, taat lagi, dihukum lagi. Itu orang setelahnya apa Mbak? Dia juga tadi? Ya dia juga yang diampuni. Dia juga Bani Israel. Enggak, Ya, ini kan maksudnya maksudnya anak keturunannya apa memang? Oh, memang ini maksudnya Nabi Musa sebelum wafat ini. Masih dalam Orang makanya kan juga diberikan beberapa kenikmatan yang kemudian dibalas dengan pelanggaran-pelanggaran pada saat itu juga. Iya, kalau sekarang apa ya? Sekarang yang dulu. Ya, tapi sekarang kata ulama ini akan berulang, yang dikhawatirkan. Makanya ini menjadi pelajaran kepada kita. Min ba'dzalika, dari setelah itu, ay al-misaqi, dari setelah perjanjian itu, anit taati, dari taat.
Terus, jadi mereka melanggar perjanjian ya karena itu, karena dipaksa. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, falaula, kalau bukan karena karunia Allah. Falaula fadlullahi, falaula, kalau bukan fadlullahi, karena karunia Allah. Falaula, kalau bukan karena fadlullahi, karunia Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lakum, bagi kalian, bitaubati, dengan taubat. Taubat ini memang haknya orang-orang mukmin, taubat ini. Au ta'khiril azabi, atau penundaan siksa. Kalau penundaan siksa ini adalah haknya para orang-orang yang kafir, yang kufar. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, artinya di situ walaupun azab masih ada belas asihnya Allah, masih ada karunia Allah. Kalau bukan karena, artinya kalau memang Allah tidak ada rahmat di situ, dihajar saja, ya habisan sekalian. Kalau bukan karena karunia rahmat atas kalian daripada Allah Subhanahu wa taala, la kuntum minal khasirin, la kuntum, niscaya kalian, minal khasirin, termasuk orang yang merugi, ay halikinah, orang yang binasa. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya mereka binasa, rugi mereka itu. Makanya di dalam ayat 64 ini berpaling mereka. Nah, di dalam kitab At-Tabari bisa temukan kita juga di dalam Ibnu Katsir, mereka ini yang pertama tidak konsisten menjalankan Taurat. Ya karena memang tadi itu terpaksa, sehingga mereka tidak konsisten. Sehingga mereka itu melanggar sebagian hukum. Nah, jadi hukum yang enak mereka ambil, hukum yang tidak enak ya mereka tinggal. Terus mereka itu meremehkan larangan-larangan. Nah, meremehkan larangan-larangan. Bisa kita lihat perintahnya saja mereka disuruh masuk dalam keadaan sujud, malah mereka ngesot, ada yang mengatakan duburnya yang dimasukkan duluan dan sebagainya. Jadi makna yang bisa kita ambil, karena di sini kita lihat ada summa. Summa ini artinya tidak langsung melanggar mereka Bani Israel, bertahap. Ada jarak waktu. Jadi kalau ada summa, itu pelanggarannya bertahap, tidak seketika, tidak langsung melanggar, tapi rusaknya adalah perlahan. Nah, yang bisa kita ambil petik, pelanggaran yang berlahan itu sering lebih berbahaya daripada langsung melanggar. Jadi kalau melanggarnya, rusaknya bertahap, ya lebih bahaya karena kita tidak waspada, orang-orang bisa ikut dan sebagainya. Rumah kalau langsung hancur ya hancur itu. Tapi kalau bisa kita tidak waspada, nanti ya. Dan juga kita bisa lihat di dalam ayat walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Artinya di sini nih Allah masih menahan azab karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang bisa kita petik adalah dosa kecil yang dibiarkan akan menjadi karakter. Jadi kalau dosa kecil jangan meremehkan dosa kecil, Pak. Yang bahayanya ketika dosa kecil itu kita biarkan, kemudian akan menjadi karakter, tabiat yang jelek. Terus kerusakan ini bisa kita jumpai di dunia dan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Walaqad alimtum, walaqad dan sungguh, walaqad dan sungguh. Lamnya ini adalah lam qasamin, lam qasam.
Walaqad dan sungguh alimtum telah mengetahui kalian, ay araftum kalian mengetahui. Ini mu'taridah, mu'taridah apa? Muradif, mutaradifan, mana yang sama walaupun beda hurufnya. Jadi antara alimtum sama araftum ini sama maknanya. Mengetahui kalian dan sungguh telah mengetahui kalian, ay araftum telah mengetahui, alladzina kepada orang-orang, i'tadaw yang melampaui batas atau yang melanggar, ay tajawazuna al-haddah, tajawazuna melampaui, siapakah alladzina? Al-hadda pada batas. Minkum dari kalian, fi sabti di hari Sabtu. Nah, ini hari Sabtu itu artinya adalah al-qat'ah, memotong. Iya, memotong secara bahasa. Jadi makanya hari Sabtu itu sebenarnya memotong hari Sabtu itu. Dunia ini dimulai dari hari Ahad dan diakhiri di hari Jumat. Makanya hari Sabtu itu apa? Terputusnya amal di hari Sabtu itu. Ini khusus bagi orang-orang Yahudi. Ada ceritanya nanti ini hari Sabtu ini. Bisoidis samaki dengan apa? Menangkap ikan. Minkum dari kalian fi sabti di hari Sabtu, bisoidi dengan menangkap ikan, bisoidis samaki dengan menangkap ikan, wa qad nahainakum padahal sungguh nahainahum kami telah melarang mereka alladzina tadau itu orang yang melanggar. Waqad nahaina padahal sungguh kami melarang mereka. Siapa mereka? Alladzina i'tadawna, orang yang melanggar tadi itu. Anhu daripada soidis samak, dari menangkap ikan. Wahum adapun mereka alladzina tadau itu ahlu ailata, yaitu penduduk Ailah. Mereka itu adalah penduduk Ailah. Jadi mereka itu hari Sabtu mereka itu khusus bagi mereka terputusnya orang Yahudi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari Sabtu ini karena hari Sabtu itu hari tenang. Hari tenang. Kenapa hari tenang? Karena diantaranya adalah terputusnya pekerjaan mereka, sehingga itu menyebabkan jadi ketenangan. Mereka itu dilarang sebenarnya Pak, hari Sabtu itu dilarang, khusus hari Sabtu dilarang. Terus jadi kalau kita baca di kitab Tafsir Sawi ini, intisari daripada ahli Ailah, penduduk Ailah, bahwasanya ada kaum Daud itu sekitar 70.000. Ada 18 apa namanya 70.000, ada 70.000 itu kaumnya Nabi Daud di suatu daerah yang namanya Ailah, dekat dengan Aqabah. Dan mereka ini kehidupannya memang apa? Di pinggir laut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguji kepada mereka.
mengharamkan mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi mereka itu apa? Kehidupan yang paling nikmat kepada mereka, kemudian Allah uji mereka itu. Ujiannya apa? Mengharamkan mereka untuk menangkap ikan. Sama saja diharamkan menangkap atau memancing bagi orang yang suka mancing. Sabtu dilarang preman. Tapi menghalalkan bagi mereka sisa di hari-hari tadi, ya hari Jumat mereka dihalalkan. Yang diharamkan saja di hari Sabtu. Tapi herannya ketika hari Sabtu itu, Pak, jumlah ikannya itu tambah banyak. Ikannya banyak. Di permukaan air itu banyak. Tapi di sisa Jumat itu tidak ditemukan apapun. Kemudian luar biasanya iblis itu mengajarkan kepada mereka siasat, Pak. Berburu dengan apa? Dengan siasat itu mereka berburu. Kemudian apa yang diajarkan iblis? Ini luar biasa iblis. Disuruh buat parit. Setelah dia buat parit di sekitar sungai itu, maka ikan-ikan itu pada datang, Pak, ke parit itu. Setelah itu turun ke parit-parit itu, kemudian ditutupi. Setelah itu parit itu ditutupi, ikan-ikan itu turun. Mereka itu tutupi, orang-orang kaum tadi yang 70 itu, kemudian mereka mengambil ikan di lain hari Sabtu. Jadi naruhnya itu di hari sebelum Sabtu dan ditangkapnya setelah hari Sabtu. Kalau secara akal-akalan itu kan tidak melanggar, Pak, karena naruhnya hari Jumat. Tapi nanti diambilnya di Minggu. Di hari Minggu berarti. Jadi hari Sabtunya memang tidak mengerjakan apa-apa. Tapi sejatinya itu adalah melanggar. Jadi kaum Bani, kalau di dalam tafsir yang lain, kalau ini kan di As-Sawi. Kalau di dalam tafsir yang lain, ini adalah kaum Bani Israel yang tinggal di kota pantai, profesi utamanya adalah nangkep ikan, yang kemudian diuji dengan larangan berburu di hari Sabtu. Nah, bentuk pelanggaran mereka itu justru yang banyak dilakukan di pada hari Sabtu, dengan menyiasati larangan, misalnya memasang perangkap sebelum hari Sabtu, kemudian mengambil ikan setelah hari Sabtu. Ini kalau di dalam tafsir yang lain. Jadi buat parit tadi itu buat parit, terus buat ya kalau orang sekarang kan mungkin ngelempar jala ditaruh kemudian setelah itu ditaruh sebelum hari Sabtu, kemudian ditarik setelah hari. Secara lahiriah ini tidak melanggar, tapi hakikatnya adalah Kenapa? Tipu menipu daripada Allah Subhanahu. Hari Sabtu jangan ngerjain apa-apa. Sehingga mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus itu maksudnya hari Sabtu nggak boleh nangkap ikan itu khusus untuk ibadah gitu maksudnya? Iya, jadi mereka itu memang dikasih khusus hari Sabtu. Ibadahnya. Ketenangan bagi mereka, hari tenang, hari ibadah bagi mereka. Hari suci lah, kalau kita hari Jumat lah, gitu, seperti itu. Jadi mereka itu tidak disuruh ngelakuin apa-apa, tenang saja. Namun di dalam kitab ini dikatakan mereka ini menjadi 3 kelompok. Kalau di Bani Israel ini menjadi 3 kelompok kalau di dalam kitab ini.
menjadi 3 kelompok. Ada 12 kelompok, 12.000 kelompok ini melakukan siasat ini. Jadi berburu, makan, yang kemudian nanti ini diubah menjadi kera nanti ini. Kemudian mereka itu dibiarkan hidup selama 3 hari, tinggal selama 3 hari, kemudian mereka tidak makan, tidak minum, kemudian meninggal. Tapi memang keranya ini tidak punya keturunan sampai sekarang. Bukan kera sekarang itu keturunan Bani Israel, tidak. Ma wujida minal qiradatil an. Terus kalau ada lagi yang mengatakan kil yang diubah itu, nanti ini keterangannya ini. Fakulna, maka kami berfirman lahum bagi mereka alladzina tadau yang melanggar tadi itu, kalau di kitab jenengan itu min qaumi Daudah atau sama ya? Terus fakulna maka kami berfirman lahum kepada mereka alladzina tadau kunu jadilah kalian adalah kalian kirodatan kera khosi'ina yang hina. Jadi memang karena mereka melanggar, kemudian mereka diubah menjadi kera. Luar biasa mereka ini. Dalam menjadi kera ini, kalau menurut At-Tabari, memang hakiki mereka dirubah menjadi keras. Bentuknya memang menjadi kera. Dan tidak, kalau kita ketemu di dalam Ibnu Katsir, lam yahtalif, tidak ada perbedaan. Orang ulama ahli tafsir bahwasanya perbedaan berubahnya ini menjadi kera asli itu, kan ada yang mengatakan majusi dan sebagainya. Tapi kalau kebanyakan jumhur ulama bahwa mereka ini memang betul-betul berubah secara hakiki, secara nyata berubah menjadi kera secara fisik. Bukan sekedar sifat. Karena memang ada yang mengatakan perubahannya itu karena berubah hanya sekedar sifatnya. Tidak, memang berubah rupa berubah, bukan sekedar sifat. Akal manusia ada, tapi badan berubah menjadi kera. Kemudian dia hidup selama 3 hari, kemudian baru mereka wafat. Ada yang mengatakan perubahan ini yang dirubah adalah pemuda-pemudanya. Ada yang mengatakan lagi para orang tua. Ada yang mengatakan berubah menjadi babi. Ada yang mengatakan kil yang berubah itu bukan penduduk Ailah, tapi ahlul Maidah. Ada yang mengatakan begitu. Ini bermacam-macam tafsir. Jadi yang pertama, ada 12.000 orang yang mereka mengamalkan siasat iblis yang mengajarkan tadi buat parit gitu, atau yang mengajarkan untuk melanggar pada hari itu. Caranya untuk nangkap ikan itu diajarin, kapan mulainya, kapan ngambilnya, itu diajarin. Makanya hati-hati. Makanya kadang ulama itu tidak hati-hatinya di sini. Padahal la talbisul haqqa bil batil. Tidak bisa dicampur adukan yang hak dan dengan yang batil itu. Kadang mereka itu mencari atau pembenaran, mencari-cari. Kadang ini sudah jelas salah, tapi cari dalil untuk membenarkan. Itu yang kemudian berbahaya sekali. Yang dikhawatirkan adalah bisikan setan seperti ini dicarai untuk mencari celah. Itu yang kemudian ketika kita ikuti, yang kita takuti, itu adalah siasat yang diberikan setan. Ini terus terulang. Bagaimana ketika Umar bin Hisham itu atau Abu Jahal itu, ketika sudah mentok mereka di dalam tempat An-Nadwah itu,
untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ternyata iblis itu datang membisiki bagaimana cara. Akhirnya disuruh pilih satu persatu dari kabilah-kabilah itu untuk membisiki, sehingga dari kabilah yang lain tidak bisa nuntut. Ini iblis itu luar biasa, hati-hati. Kadang yang menyerupai kebenaran itu ada di dalamnya potensi melanggar. Seperti ini kalau kita lihat, wong kita nggak ngapa-ngapain hari Sabtu, kita naruhnya hari Jumat, kita ambilnya setelah hari Sabtu. Tapi hakikatnya tetap melanggar karena tetap bekerja di situ. Dan apa lagi? Ada lagi kalau tadi kan yang melanggar, yang ngikutin syasah daripada bisikan setan itu. Ada yang firqah yang lain, mereka nahauhum wa ja'alu bainakum syadda. Jadi ada firqah golongan yang lain ini melarang mereka dan menjadikan di antara mereka dinding. Artinya ketika melanggar seperti itu ada yang melarang. Jangan dosa itu dan sebagainya. Ini golongan orang-orang yang saleh, minas salihin. Tapi ada yang firqah yang lain ingkar dengan mereka dan tidak mau tahu. Ya silakan melanggar, kalian silakan. Yang nggak mau tahu urusan ada yang seperti itu. Nah, mereka orang faman naha naja. Maka orang yang melarang itu mesti selamat. Mesti selamat orang yang melarang. Dan juga demikian juga orang yang tidak melarang menurut kaum muktamad juga selamat. Tapi ini masih selisih pendapat. Menurut kaum muktamad yang lebih kuat selamat walaupun kita diam, nggak ngelarang, yang nggak ngikutin ya. Kan banyak cari aman. Banyak ustaz yang cari aman. Tinggal lakuin. Tapi nggak ngelakuin. Ada yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Akhirnya Allahu Akbar. Ada yang seperti itu, ada. Yang penting tidak melanggar. Seperti itu, ada yang seperti itu. Karena kalau muktamad yang diam seperti itu juga ada potensi selamat. Walaupun sebenarnya masih ada perbedaan. Hikmah simboliknya bahwa kalau kita lihat orang-orang yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia menjadi apa? Kera. Kera itu meniru tanpa memahami. Ya, enggak paham ya, meniru tanpa memahami. Seperti mereka Bani Israel ini meniru syariat tanpa kenapa? Dipaksa tadi. Makanya ada yang nikah mereka berubah menjadi Islam gara-gara agar bisa bersatu dengan si perempuan atau dengan, tapi ternyata karena didasari dengan tidak beriman kepada Allah hanya karena statusnya orang dan sebagainya, akhirnya dia pada perjalanannya bisa kembali kalau memang tidak betul-betul dia berteman atau lingkungan yang kemudian memperkuat dia untuk Islam. Terus tinggal satu ayat nanggung. Faja'alnaha, lalu kami menjadikan kepada uqubah, siksa, tilkal uqubati, hukuman itu. Faja'alnaha, maka kami menjadikan kepada uqubah atau tilkal uqubata, hukuman itu, nakalan, pelajaran atau hukuman, pelajaran, ibrotan, pelajaran, maniatan, yang mencegah. Ibrotan, pelajaran, maniatan, yang mencegah. Minar irtikabi mislima amilu. Min irtikabi, dari min irtikabi mislima, dari melakukan seumpama sesuatu. Min, dari irtikabi, melakukan, mislima, seumpama sesuatu. Amilu, yang mereka lakukan. Jadi ini menjadi pelajaran kepada kita agar kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan Bani Israel. Ya, kenapa hukumannya memalukan menjadi kera? Kera itu tamak loh. Ya.
Ngambil ditaruh di ketiak, yang belum dimakan ngambil lagi. Padahal ketika ngambil yang di ketiaknya jatuh. Ngambil lagi, taruh lagi. Apa namanya? Serakah. Jadi ini adalah ibrah, pelajaran mani'atam min irtikabi, dari melakukan misli ma'amilu, berseumpama sesuatu yang mereka lakukan. Lima, bagi apa baina yadaiha, yang dihadapannya uqubah, atau dari sesuatu yang dihadapannya, yang di depannya uqubah, wa ma khalfaha, dan apa yang di belakangnya uqubah. Baik itu bagi yang satu zaman, baik yang satu masa, dengan orang yang melakukan, orang yang terkena azab itu, atau yang setelahnya. Seperti kita ini kan setelahnya. Jadi jangan sampai seperti itu juga. Keterlaluan kalau sampai kita seperti itu juga. Terus artinya ini adalah ibrah agar orang lain, agar kita semua tidak menerima perkara-perkara yang mereka lakukan. Terus lil umami, bagi umat-umat allati yang fi zamaniha, berada di zamannya uqubah. Jadi umat-umat yang berada di zamannya siksa itu. Jadi memang tampak siksa itu. Mereka yang melanggar, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka diubah menjadi kera. Wa ba'daha, dan setelah uqubah, atau setelahnya, setelah siksa itu, ya seperti kita ini. Ini setelahnya. Ini menjadi pelajaran ibrah. Nakalan, menjadi pelajaran atau hukuman. Wa mau'idatan, dan sebagai pelajaran, mau'idah atau nasihat, sebagai mau'idah, pelajaran lil muttaqinah, bagi orang-orang yang bertakwa Allah kepada Allah. Ini lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini biasanya Pak, kalau orang bertakwa melihat hikmahnya. Beda kalau orang yang fasik, yang suka melakukan dosa-dosa, melanggar perintah-perintahnya Allah, biasanya hanya melihat cerita. Kalau kita ngelihat apa? Hikmah di balik itu. Jadi Al-Quran itu Pak, bukan hanya sekedar cerita, tapi cermin untuk umat Islam. Wa khussu, dan dikhususkan muttaqin. Wa khussu, dan dikhususkan siapa? Muttaqin bidzikri, dengan penyebutan. Jadi khusus disebut di sini lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini. Li'annahum, karena sungguhnya muttaqin. Li'annahum, karena sesungguhnya muttaqin. Al-muntafi'una, orang yang mengambil manfaat biha, dengan uqubah. Orang yang muttaqin itu mestinya ngambil manfaat Pak, istifadah, mengambil faidah. Muntafi'un, orang yang mengambil manfaat biha, dengan uqubah. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini seperti bencana, seharusnya tidak sekedar berjalan saja bencana, harus banyak evaluasi diri. Apakah tahun ini, termasuk kita ini akhir tahun ini Pak, mau nolak seperti apapun, mau ini bilang apapun, kita jelas Masehi itu kita gunakan untuk hitungan nasional. Ya, merayakan atau tidak merayakan itu, ya kalau memang tidak suka ya jangan pakai sekalian. Ngapain kita bilang haram tapi tetap memakai? Yang munafik.
haram menggunakan Masehi, tapi tetap kita di rumahnya memakai. Kenapa tidak sekalian menggunakan Hijriyah? Seperti itu. Artinya di akhir-akhir bulan ini kita bermuhasabah diri, apakah kita terutama di bencana-bencana ini diharapkan muttaqin ini orang yang bisa mengambil manfaat. Bi khilafi ghairihim, dengan menyelisihi atau berbeda selain mereka muttaqin. Artinya mereka berbeda, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah melanggar aturan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tahapan kesalahan mereka kalau di ayat 63 ini kita diajarkan ternyata Bani Israel itu taat kepada Allah karena terpaksa. Paksa. Di ayat 64 konsistensinya sudah mulai hilang karena bisikan sia-sia oleh iblis. Ya gimana Pak, dilarang ternyata hari apa? Hari Sabtu ikan bermunculan. Lagi enaknya mancing ya Pak ya. Lagi enaknya mancing. Ayat ke-65 mereka sudah mulai mengakali. Mencari hukum dipas-pasin. Nah, ini di ayat yang ke-65 ternyata syariat diakali. Secara kasat mata tidak melanggar, tidak ngapain saya tidur di rumah, saya ambilnya di hari Minggu, masangnya di hari Jumat. Ngakalin syariat kok diakali. Nah, kemudian ayat 66 itu azab itu menjadi peringatan bagi kita, bagi orang-orang yang satu zaman dengan azab itu atau setelah daripada orang-orang itu. Jadi seperti kita mengambil ibrah pelajaran, jangan sampai kita ini mengikuti jejak mereka. Makanya para ulama terutama Al-Qurtubi ini, kisah ini bisa terulang. Bisa saja ini terulang. Bukan dengan Sabtu, bukan dengan ikan, tapi dengan cara yang berbeda. Dan juga bisa kemungkinan dengan potensi akal-akalan hukum. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.